Dua-duanya RS ini. RS 2. Ya, kemudian sama Dokter T. Barang bukti jangan dulu kita buka ya, nanti merusak pemeriksaan. Kami bertiga, saya, Dr. Resmond, Dr. Nunggu, kejujuran dari kampus yang kami hormati ya, gitu, UGM ini. Saking bersemangatnya sampai copot ini. Wah, ini pertanda juga nih. Pak Prabowo kan udah paham situasi dan kondisi ini. Iya. Berarti yang di luar mencoba itu baik karena memang punya agenda bahwa kemudian dia akan posisinya lebih baik atau ada opportunity yang terjadi ketika Prabowo itu pecah dengan Jokowi, ataupun memang karena memang punya residu ketidaksukaan kepada Pak Jokowi yang dari dulu sampai sekarang itu nggak selesai-selesai gitu. Ijazah itu nggak bakal ada kalau lembar pengesahan skripsi itu tidak konsisten dengan time frame di mana teknologi itu hadir, Pak. Begitu. Makanya saya berani mengatakan 11.000 triliun % palsu. Ijazah palsu itu. Sampai hari ini kan ada orang-orang yang masih bersikukuh bahwa Pak Jokowi itu nggak pernah sekolah di Gajah Mada dan ijazahnya palsu gitu. Dan selalu dicari alasan-alasan untuk mengatakan bahwa ini ijazah palsu. Walaupun Gajah Mada udah mengatakan ini asli. Teman-temannya juga sudah mengatakan ya memang ini teman kuliah kami gitu. Jadi UGM jangan diam. Nyatakan kebenaran walaupun itu pahit. Bu Rektor Ova Emilia, berdirilah di atas kebenaran. Ingat, himne Gajah Mada. UGM hanya untuk Ibu Pertiwi. Kalau buat saya agak nggak masuk akal ya. Orang kuliah di Gajah Mada, lalu kemudian dia bisa dikatakan, lalu kemudian itu abal-abal atau palsu, dia nggak pernah kuliah di Gajah Mada. Emang kampusnya kampus mak jelas itu kan? Ini Gajah Mada, bos. Mr. Q kagak maju juga kan? Saya sebagai alumni Gajah Mada saya tersinggung. Sebagai alumni Gajah Mada saya tersinggung. Kalau Anda tidak percaya ijazah yang dikeluarkan oleh Gajah Mada, sama Anda mempertanyakan institusi Gajah Mada. Dan ijazah Mr. Q juga. Dan ijazah saya juga. Iya. Praktikal dan rasanya nggak mungkin orang ya kuliah di Gajah Mada, nggak kuliah di Gajah Mada lalu keluar ijazahnya. Menanggapi tudingan ijazah palsu Jokowi, kala itu sejumlah teman kuliah seangkatan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada ramai-ramai memamerkan ijazah mereka. Ijazah-ijazah tersebut mirip dengan ijazah milik Presiden Joko Widodo. Mereka mengatakan ijazah Joko Widodo adalah asli dan serupa dengan para alumni Fakultas Kehutanan UGM yang lulus di tahun yang sama, yakni tahun 1985. Langkah menunjukkan ijazah ini sebagai bentuk dukungan dan pembuktian bahwa Jokowi memang benar alumni Fakultas Kehutanan UGM. Tidak lagi dipersoalkan karena kami benar-benar adalah satu angkatan dengan Bapak Insinyur Joko Widodo. Beliau masuk tahun 1980 bersama dengan kami dan di wisuda juga bareng dengan kami tahun 1985. Berarti wisuda di UGM ini tidak satu kali wisuda. Jadi tergantung dia melaksanakan seluruh kewajibannya sebagai mahasiswa sampai dengan pendadaran selesai. Setelah itu baru diwisuda. Tapi kenapa ada yang bilang, ini kayaknya Pak Jokowi juga mengentertain nih kemarahan orang ini dengan tidak memirit-mirit bukti misalnya kan gitu. Harusnya kan ada dua sih. Kalau di-clearkan sejak awal kan ada dua. Pertama begini, Pak Jokowi itu mau tertib berpikir aja. Who the hell are you minta ijazah saya gitu. Apa dasar hukumnya? Apa dasar legitimasinya Anda untuk minta tunjukkan ijazah saya? Mas itu pengadilan. Ya, kira-kira begitu. Itu satu gitu. Saya meyakini intuisi saya dari karakter Pak Jokowi tidak akan pernah hadir. Ya. Nah, jadi kalau nanti ada persidangan yang mengatakan ijazah Pak Jokowi asli sudah dibuktikan, itu adalah nonsense. Salah seorang pengacara yang melaporkan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo menjadi tersangka pemalsuan dokumen. Dokumen palsu tersebut digunakan untuk kuliah hukum. Identitas pengacara tersebut diketahui bernama Zainal Mustafa. Ia merupakan salah satu pengacara dari tim tolak ijazah palsu usaha gak punya malu atau tipu UGM. Menjelaskan ya, dia menyampaikan bahwa dia katanya kuliah 2008 gitu ya. Nah, ini akan saya sampaikan. Dia itu kuliah 2008, dia mengambil mata kuliah dasar. Saya selain menelusuri ke Dikti,
tentang dia menggunakan NIM-nya orang tersebut, saya juga mengecek, menelusuri dia sebagai mahasiswa UNSA. Apa benar sih dia mahasiswa UNSA? Saya mendapatkan data juga. Dia mata kuliah dasar dia tempuh 2008 semester ganjil dan genap ya. Nah, setelah itu dia itu tahu-tahu lulus pada tahun 2009. Nah, lulusnya itu November 2009. Makanya perlu dipertanyakan. Kalau dia mengatakan dia kuliah 2008, kok bisa lulus November 2009? Sedangkan di penelusuran data di Dikti saya mendapatkan dia harusnya 2010 itu masih menempuh mata kuliah, 2011 juga masih. Nah, ini kan jelas ini. Nah, dia itu tidak menempuh mata kuliah dari 2010 hingga 2011. Nah, ini. Padahal di 2010 ini banyak. Nah, dia hukum ekonomi, ilmu negara, skripsi, kriminologi, ini terus perbuatan melawan hukum, ini mata kuliah yang 2011. Yang 2010 banyak banget ini, antropologi hukum, hukum jaminan, perbandingan HTN, perbandingan hukum pidana, filsafat, tidak ya. Kembali mana? Yang kedua ya bisa aja, biar Pak Jokowi juga iseng-iseng gitu kan, ini orang benci-benci saya, nyerang-nyerang saya, tapi dengan isu ini ya yang dukung saya juga tambah banyak. Sorry Pak Jokowi. Gitu. Jadi ya biarin aja orang mempersoalkan. Sekalian Pak Jokowi mengeksersis kembali otot-otot politiknya yang udah lama kendur ini bisa kan. aja, bisa juga karena jahil aja, iseng aja. Ya udah tunggu aja nanti waktunya. Kalau memang ini betul-betul dibawa kepada kasus hukum, ya saya nanti tunjukkan. Pada saatnya, pada waktunya, pada tempatnya gitu. Bahwa ijazah itu memang asli gitu. Jadi ada dua aspek di sini. Pertama dia memang logika berpikirnya, Anda siapa gitu, hak Anda apa untuk minta ditunjukkan ijazah. Ya, yang kedua, emang kurang apa tuh? Anda udah datang ke Gajah Mada, Anda sudah mendapatkan cerita dari teman-teman saya kuliah gitu. Nah, masih kurang apa gitu loh dasar untuk meyakini bahwa saya itu memang benar-benar kuliah di situ. Karena sampai alumni-alumni seperti Pak Amin Rais juga ikut turun gitu kan. Iya. Satreskrim Polres Sukoharjo AKP Zainuddin mengatakan Zainal menjadi tersangka pada Jumat 18 April 2025. Kasus pemalsuan dokumen ini dilakukan oleh pengacara bernama Asri Purwanti sejak 2023 lalu. Berdasarkan hasil penyelidikan, Zainal menggunakan dokumen palsu untuk pindah kuliah dari Universitas Muhammadiyah Surakarta atau UMS ke S1 Hukum Universitas Surakarta atau UNSA. Dokumen palsu itu berupa surat keterangan pindah dari UMS hingga transkrip nilai. Ia juga mencantumkan nomor induk mahasiswa atau NIM milik orang lain. Pihak kampus juga menyangkal jika yang bersangkutan merupakan mahasiswa Fakultas Hukum di sana. Zainuddin lantas mengungkap alasan mengapa Zainal baru ditetapkan tersangka meski LP sudah masuk sejak tahun 2023 lalu. Menurutnya proses penyidikan kasus dokumen palsu Zainal Mustafa sempat terhenti. Pasalnya ia maju sebagai calon anggota legislatif DPR RI pada pemilu 2024. Nanti melakukan pemeriksaan untuk bisa segera tahap 1 ke JPU demikian. Surat pemberitahuannya itu penetapan tersangka termasuk juga dikirim ke terlapor ya? Ya, sudah kami ke pelapor juga. Ya. Pasal? Oh ya, untuk pasal kami terapkan pasal 263 ayat 2 KUHP. Ancaman hukuman? Ancaman 6 tahun. 6 tahun. Makasih ya. Pemeriksaan segera itu? Segera. Okay. Sebelumnya, persoalan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pernah masuk di ranah pengadilan. Salah satunya pada Oktober 2022, penulis buku Jokowi Undercover, Bambang Trimulyono menggugat Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dugaan tudingan memakai ijazah palsu saat mendaftar untuk mengikuti Pilpres 2019-2024. Bambang kemudian mencabut gugatan setelah sidang perdana digelar. Namun, Bambang ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penyebaran ujaran kebencian. Ya tapi kalau saya pakai kacamata gini aja, buat saya sih rasanya nggak mungkin S1 ya terutama ya, yang kuliah tiap hari,
yang teman sebangkunya tuh ketahuan ya kan. Kalau S2 S3 sih kita jarang, pasti bisa jarang ketemu. Jarang kawan. ketemu Iya. atau misalnya S2 mungkin sebentar. Kalau S3 kan jarang ketemu. Tapi S1 kebayang nggak sih kita kuliah di universitas yang besar, mapan, gede kayak Gajah Mada, terus kemudian tiba-tiba Anda bisa lulus dapat ijazah Gajah Mada, lalu kemudian ya Anda nggak pernah kuliah, rasanya nggak mungkin. Tapi apa Pak Jokowi mendapatkan berkah atau manfaat politik gak dari menurut saya iya. Kekacauan ini? Menurut saya iya. Apa? Sebetulnya orang-orang itu terus membangun popularitas Pak Jokowi. Mereka terus mempersoalkan ya. Emang nggak ditonton? Emang cuma ditonton oleh yang benci sama Jokowi? Ditonton juga kan sama yang cinta sama Jokowi kan? Ya. Nah yang cinta sama Jokowi begitu dipersoalkan, reaksinya kan nanti akan sebaliknya dari teman-teman yang mempersoalkan ini. Lalu kok nggak percaya dengan kampus Gajah Mada? Nggak mungkin bahwa peneliti politik Badan Riset dan Inovasi Nasional Wasisto Raharjo Jati menyebut isu ijazah Jokowi lebih dilatar belakangi motif politik ketimbang benar-benar untuk mengklarifikasinya. Isu ini kan selalu muncul manakala Pak Jokowi cukup masih berkuasa kan. Artinya jika itu masih berlangsung hingga saat ini berarti ada motif politik tertentu yang melatar belakangi ini. Apakah memang itu karena ada permasalahan pribadi dengan Pak Jokowi atau memang ada unsur lain yang itu menjadikan isu ini viral dan berkembang sampai saat ini. Jadi memang saya pikir ini bukan semata-mata urusan yang itu lebih pada legal formal, tapi lebih pada ada motif-motif politik tertentu yang mengakibatkan isu ini dipelihara dari tiap tahun. Mereka-mereka yang teman-teman kalau Jokowi nggak pernah kuliah di sana itu bisa lolos gitu loh, keluar dengan ijazah itu. Sebenarnya kalau kita bicara politik kan selalu dua sisi, ada pro, ada kontra. Ada yang nggak suka tapi ada yang suka juga. Sebenarnya ya, sebetulnya teman-teman ini justru makin memelihara pendukungnya Pak Jokowi itu. Saya baca begitu. Justru di grup yang pendukungnya Pak Jokowi, wah dasar nih orang-orang nggak selesai-selesai ya, nggak habis-habis ya, dasar kebenciannya Pak Jokowi. Udah Pak Jokowi menikmati itu harusnya, ya? Menikmati itu ya. Walau alam, menikmati harusnya kalau manfaatnya ada kan. Toh kan itu kita balik aja ke jawaban pertama bahwa Anda itu nggak pada tempatnya dan harusnya penjelasan-penjelasan yang sudah diberikan itu lebih dari cukup untuk membuat Anda itu ya menerima.